Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa IPA kelas A semester 4. Di sini Bu Alvira akan menyampaikan review terkait dengan presentasi dan makalah yang sudah disusun oleh kelompok 4. Jadi yang pertama akan saya sampaikan review terkait dengan presentasi terlebih dahulu, dilanjutkan dengan review makalah. Dan hal ini tidak hanya berlaku untuk kelompok 4, tetapi juga berlaku untuk semua mahasiswa agar kesalahan yang sama tidak terulang lagi pada presentasi selanjutnya maupun di perkuliahan yang lainnya. Baik, yang pertama untuk presentasi. Di sini tampilan awalnya sudah bagus ya, Mbak Nur ya kalau nggak salah. Ini menyampaikan pembukaan dengan suara yang cukup jelas. Kemudian saya minta tolong kepada kelompok selanjutnya untuk memperkenalkan nama sekaligus wajahnya ya. Jadi penilaian untuk presentasi ini kan bersifat individu. Jadi saya perlu tahu nama A itu untuk yang wajah yang mana, seperti itu. Kalaupun tidak diperkenalkan oleh moderator di awal, di kesempatan ketika presentasi bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu bahwa saya dengan nama A ini akan mempresentasikan terkait dengan anatomi biji. Nah, seperti itu akan saya lebih mudah untuk memberikan penilaian secara individu. Baik, ini saya perbesar terlebih dahulu. Nah, untuk presentasinya dari awal sampai akhir saya rasa yang suaranya cukup jelas adalah suara moderator. Yang lainnya itu ya pelan. Yang pertama pelan, mungkin bisa jadi dikarenakan di rumah karena banyak orang takut mengganggu yang lainnya. Bisa jadi yang kedua adalah kurang percaya diri ya. Kemudian yang ketiga kurang terbiasa dalam melakukan presentasi. Nah, harapan saya sebagai seorang calon guru, Anda semuanya terbiasa untuk presentasi, berlatih vokal, jelas pengucapan A, I, U, E, O-nya ya. Kalau misalnya mulutnya dibuka A, ya benar-benar A kelihatan jelas sampai belakang kalau misalnya pertemuan tatap muka ya. Selain jelas lafal A, I, U, E, O-nya, kemudian suaranya itu harus lantang dan semangat. Kemudian bagi presenter atau penyaji ketika melakukan presentasi, harapan saya itu tidak hanya sekedar formalitas membacakan materi di layar kepada audiens ya. Saya berharap mahasiswa itu mencoba untuk memahamkan teman-temannya, memahamkan audiens terkait dengan materi yang ditugaskan kepada penyaji untuk dipresentasikan. Ya, jadi tidak membacakan, bolehlah membaca 1-2 kali materi, tapi selanjutnya cobalah pahamkan audiens ya. Bagian bunga ada putik-putik itu yang seperti ini dan lain sebagainya. Jangan semuanya itu membaca. Kalau membaca semuanya sudah bisa, termasuk dosen dan mahasiswa yang lainnya bisa membaca. Yang diperlukan ketika presentasi seperti ini adalah pemahaman gitu ya. Oke, selanjutnya untuk melatih percaya diri. Jadi percaya diri itu mungkin kurang, itu dikarenakan kurangnya penguasaan materi. Jadi materi ini kan sudah termasuk materi yang giliran majunya di giliran yang keempat, minggu yang keempat ya. Saya rasa ini waktunya cukup lama untuk melakukan persiapan, mencari materi, kemudian belajar, kemudian dipresentasikan. Jadi untuk hal-hal yang demikian, kurang siap, kurang penguasaan, ini bisa diminimalisir ketika Anda mendapatkan jatah untuk presentasi. Selanjutnya, ini dari awal sampai akhir. Slide-nya saya rasa slide PowerPoint-nya tulisannya terlalu kecil. Ya. Mungkin kalau Anda membahas tentang bagian-bagian bunga, satu slide itu bisa hanya cukup digunakan untuk membahas bagian
putik ya. Putik itu adalah alat kelamin apa, jantan gitu ya, memiliki fungsi apa gitu. Cukup itu saja di satu layar, di satu slide. Di slide berikutnya fungsi benang sari ya. Apa itu benang sari? Berikan gambarnya. Jadi dari awal sampai akhir gambarnya itu kalau nggak salah satu atau dua saja, sama halnya yang di makalah, cuman di proses reproduksi di bunga, kemudian bagian-bagian bunga kalau nggak salah ya. Jadi ini sudah saya review di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Seharusnya di kelompok 4 ini juga bisa menyimak review saya di pertemuan sebelumnya, bahwa di anatomi ini yang saya butuhkan adalah presentasi terkait dengan gambar-gambar anatomi. Ketika menjelaskan tentang proses fisiologi, juga penjelasannya itu dari gambar. Kalau tulisan saja itu belum bisa menjelaskan. Tolong ini dicatat ya untuk kelompok 4, kemudian kelompok-kelompok selanjutnya. Jadi agar hal ini tidak terulang lagi di presentasi selanjutnya. Eman kalau misalnya materi anatomi dan fisiologi tapi Anda tidak memahami tentang anatomi makhluk hidup itu sendiri, anatominya seperti apa Anda tidak paham, itu eman. Jadi saya minta untuk PowerPoint ini sebagian besar berisi tentang gambar-gambar anatomi yang dibuat besar, terpampang besar, bukan tulisan-tulisan, apalagi tulisan yang sangat kecil seperti ini. Ini pun juga masih ada space sebenarnya. Ini kan PowerPoint ya, harusnya ketika presentasi juga bisa di slideshow. Ini kenapa ini kok hanya kecil, atau mungkin ada gangguan dan lain sebagainya, atau bagaimana? Mungkin kelompok 4 juga bisa memberikan tanggapan terkait dengan review yang saya berikan. Kemudian ya, sama halnya ini masih membaca juga ya dari pertama sampai terakhir. Ini lagi kecil sekali. Ini kalau lihatnya di HP kelihatan nggak ya? Ini saya pakainya tab, ini tab aja tulisannya masih terlihat kecil, apalagi HP yang kecil-kecil itu. Gitu ya. Kemudian saya juga tak lupa mengucapkan terima kasih untuk penyaji ya, sudah menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu juga. Kemudian ini saya lihat juga sudah memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa yang lainnya, termasuk dari kelompok-kelompok kemarin ya, sudah aktif karena memang saya wajibkan gitu. Oke, selanjutnya saya lihat di makalahnya. Oke, banyak yang saya tandai untuk makalah ini. Tolong nanti direvisi ya kelompok 4. Tolong catat apa yang saya sampaikan supaya nanti tidak ada yang ketinggalan dari catatan saya. Nah, di latar belakang ini saya masih melihat ketidaksesuaian antara latar belakang dengan isinya. Ya, ini kok lebih ke taksonomi, saya rasa juga kurang sesuai dengan isinya. Jadi sasaran Anda di sini kan mahasiswa calon guru. Anda sampaikan di sini untuk apa sih kita mempelajari anatomi dan fisiologi makhluk hidup, terutama pada biji dan bunga ya. Ini juga saya rasa tidak sesuai. Jadi tolong tambahkan
di sini alasan atau pentingnya mahasiswa calon guru itu mempelajari anatomi dan fisiologi biji dan bunga, karena ini merupakan latar belakang. Latar belakang itu berisi tentang alasan ya pentingnya Anda mengambil suatu judul dalam penyusunan makalah. Kemudian di rumusan masalah ya. Di rumusan masalah ini saya rasa penataannya kurang rapi ya di rumusan masalah, sehingga di pembahasannya pun juga bolak-balik ya, kemudian tumpang tindih juga. Jadi mungkin biji terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan ke bunga. Bagaimana anatomi dari biji ya. Kedua, bagaimana proses perkecambahan pada biji. Selesaikan dulu biji. Kemudian bagaimana anatomi dari bunga. Selanjutnya bagaimana proses reproduksi pada bunga. Gitu. Jadi biji selesai, selanjutnya bunga. Kemudian kita latihan penulisan ya, masih semester 4 makalah atau karya tulis dengan baik dan benar. Ini yang saya lingkari adalah tata numbering ya. Setelah A besar itu bukan A kecil, setelah A besar itu angka 1, nanti bercabang lagi A kecil, dan seterusnya. Kemudian materi sebanyak ini dikutip dari mana? Tidak ada footnote-nya ya, tidak ada footnote-nya, tidak ada sumber-sumber yang menunjukkan asal dari materi ini ya. Kemudian di sini ketika Anda membuat makalah atau karya tulis ilmiah, jangan ada kata, suku kata frase yang berdiri sendiri seperti ini. Harus buat paragraf. Paragraf pun minimal terdiri dari 2 kalimat, 1 kalimat utama, selanjutnya kalimat penjelas. Kalimat utama itu berisi ide pokok gitu. Nah, kemudian juga ketika membuat poin-poin seperti ini ya, jangan pakai simbol, pakainya nomor. Kalau di sini A besar, di sini angka 1, maka di sini adalah A kecil, B kecil, C kecil, D kecil, dan seterusnya. Ini juga masih ada frasa yang berdiri sendiri. Buatlah 2 kalimat ya dalam satu paragraf ya, sebagai kalimat pengantar untuk menunjukkan struktur bunga. Nah, ini juga masih ada simbol-simbol lagi. Dan karena ini materinya anatomi, maka harus disertakan gambar. Ya, sertakan gambar, tuliskan keterangan gambarnya. Kalau itu ada di bab yang kedua, maka 2.1 gambarnya di bab 2 urutan yang pertama, kemudian tuliskan sumbernya. Ini juga masih sama, gambarnya nggak ada ini ya, karena ini nanti produk akhir dari perkuliahan ini. Masing-masing kelas saya minta untuk mengumpulkan makalah, kemudian dijadikan buku. Jadi saya harap isinya itu memang benar-benar lengkap dan berasal dari sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan ya, lengkap teksnya, kontennya, kemudian ada gambarnya juga, gambar yang membantu Anda memahami materi ini. Ya, tadi membahas bunga, kemudian membahas biji. Ya, ini makalah, bukan buku catatan, bukan buku ringkasan. Jadi harusnya ya bukan seperti ini isinya. Kemudian kembali ke proses reproduksi bunga. Jadi makalah ini sangat tidak teratur kalau saya nilai. Ya. Dan ketika makalah itu tidak teratur, Anda hanya copy paste saja, saya yakin Anda itu tidak bisa memahami dengan maksimal makalah yang Anda tulis. Ketika Anda tidak memahami, maka ketika presentasi Anda akan kesulitan menjelaskan. Karena kesulitan menjelaskan, jadinya ketika waktu Anda presentasi, waktunya tiba, Anda hanya membaca. Ya.
Jadi mumpung masih semester 4, perbaiki gaya Anda untuk mengerjakan tugas. Jadi kerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Karena nanti kalau memang mengerjakan dengan sungguh-sungguh, keterampilan itu akan jatuh ke Anda sendiri. Jangan sampai nanti di semester 7, semester 8 Anda masih kesulitan dalam membuat skripsi karena tidak terbiasa ya mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh waktu di semester awal. Ya, tolong ditata lagi, kemudian sumbernya apa, referensinya apa, ya ditambahkan. Ini kasih keterangan gambar, kemudian diberikan sumbernya. Satu lagi, proses perkecambahan bunga itu enggak ada. Perkecambahan biji, ya. Ini yang belum ada adalah proses imbibisi pada biji. Jadi sebelum Anda mempelajari apa itu macam-macam perkecambahan, ya, seperti ini, Anda harus menunjukkan kepada pembaca terlebih dahulu proses bagaimana proses biji itu berkecambah. Diawali dari proses imbibisi biji. Tambahkan lagi. Jadi menurut saya kelompok ini banyak sekali revisinya ya. Nah ini bukunya sudah up to date ya, tidak ada yang 2004 ya. Ini copy paste dari makalahnya siapa, tahun 9984, bukunya seperti apa. Ini saya saja belum lahir, ini 84 ya. Jadi ketika membuat makalah, referensi yang paling lama tahunnya adalah 10 tahun dari sekarang, yaitu tahun 2011. Jangan sampai ini ada tahun-tahun seperti ini, apalagi tahun 84. Saya tidak yakin Anda benar-benar menemukan buku ini. Ya. Jadi saya minta tolong untuk kesempatan revisi ini ya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya untuk memperbaiki nilai Anda. Ya, silakan bagi tugas, saya berikan waktu 2 minggu. Ya, nanti silakan untuk linknya ya Anda letakkan di deskripsi video Anda, kemudian berikan keterangan bahwa ini adalah revisi makalah Anda. Begitu ya untuk kelompok 4 ya. Semoga kesalahan ini tidak diulangi lagi pada perkuliahan yang lainnya ya, benar-benar digunakan sebagai pembelajaran dan juga bisa diperhatikan untuk kelompok-kelompok yang lainnya ya, sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti kelompok 4 ini ya. Bisa Anda tanggapi apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.